Kawan-kawan, ini adalah diskusi tentang sejarah Kesultanan Banten yang disampaikan langsung oleh Pak Nanang yang masih di dalam konteks zuriat daripada Bani Jaha dan Kesultanan Banten. Beliau adalah seorang pengacara. Seperti apa diskusi tentang Kesultanan Banten, sejarah dan kaitan yang lainnya? Ikuti kegiatan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Nah, sejarah 350 tahun ini karena memang Batavia masuk menjadi wilayah Banten, jadi diakumulasikan seolah-olah menjadi sejarah nasional, padahal bukan, ini sejarah Banten. Gitu. Nah, Banten porak-poranda pada saat Belanda ini dengan dalih perdagangan masuk Banten yang kemudian menguasai seluruh jalur perdagangan. Ada Kesultanan Banten yang ribut dengan keluarga, kemudian meminta bantuan Belanda, yang akhirnya Belanda bisa duduk menjadikan seorang sultan ini adalah Sultan Bayangan, gitu. Nah, perubahan ini kemudian pada tahun 1868 Thomas Raffles datang dan membagi Pulau Jawa menjadi 8 presiden di Budisma, gitu. Nah, 1816 Kesultanan Banten tidak ada, diganti dengan sultan, ibarat kata hanya seperti sistem parlementer, di mana dikuasai oleh regent dan residen. 1816 regent pertama bupati, sebutannya regent ini bupati sekarang, itu Pangeran Arya Adi Sentika 1816, kira-kira begitu ya, Pangeran Arya Adi Sentika. Dan kemudian posisi residen gubernur biasanya diambil oleh orang-orang asli warga Belanda, asli warga Belanda. Saya akan sebetulnya masuk ke ranah hukum aja ini. Kemudian di era Geger Cilegon 1888 ya, sejarawan kita ada yang menulis bahwa memang Geger Cilegon itu perjuangan ulama melawan Belanda, tapi modus operandi Sultan, jadi modus operandi di dalam peperangan melawan Belanda ini tidak pernah termaktub jelas di para sejarawan kita. Apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh para ulama, ya, yang diperakasi oleh Syekh Abdul Karim Tenara. Di satu sejarah menyebut beliau adalah pamannya Senawawi, yang mengkoordinir murid-muridnya untuk melawan Belanda. Nah, Syekh Abdul Karim Tenara ini adalah penghulu juga, murid-muridnya juga para penghulu. Pada saat era 1800 sekian itu Prisrat ini peradilan agama. Peradilan agama ini dicabut oleh Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda, kemudian digabungkan kepada Landrat, peradilan negeri. Marahlah seluruh penghulu-penghulu ini karena menginginkan sistem munakaha, sistem pernikahan tetap berbeda dengan sistem peradilan negeri Belanda. Gitu. Jadi pada saat menuntut itu di Cilegon kemudian dihadapkan oleh regent ketiga. Regent ketiga ini bupati Pak. Sekarang sebutannya bupati regent itu. Kalau residen sebutannya gubernur. Dihadapkan oleh regent ketiga, di mana dulu wakil residen namanya Joseph Gobert. Gitu, Joseph Gobert. Nah, modus operandinya adalah di mana pejuang-pejuang kita, para penghulu kita menginginkan tegaknya hukum qadhi, hukum Prisrat. Kalau istilah Belandanya Prisrat, peradilan agama. Gitu, peradilan agama. Namun dihadapkan oleh pasukan pengkhianat sendiri, Kang Baba, Kang Haji Baba. Jadi bupati kita waktu itu memang di bawah Belanda, ditembak kita itu para ulama-ulama kita, kemudian dibuang di mana? 1888 kejadian dibuang Belanda di mana itu? Iya, ke Manado dan lain sebagainya, termasuk memang anak-anak dari orang tua dari keturunan wali kota Cilegon yang sekarang, Bapak Heldi. Ya, itu keturunan Arsyad Tauhid dari Lempuyang.
di mana memang para ulama-ulama ini adalah murid dari Syekh Abdul Karim Tenara dalam Thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah, termasuk Haji Beji ya, almarhum Haji Beji Bojonegara ya, itu juga termasuk salah satu murid Syekh Abdul Karim Tenara dalam Thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah gitu. Nah, kemudian hukum kita ini kenapa menjadi sekarang hukum Belanda? Saya langsung ngomong hukum saja ya, karena bidang saya sejarah dan hukum. Dulu Belanda menginginkan Pak Sultan, mana Pak Sultan ini? Bagaimana perjuangan umat Islam ini tidak lagi teriak-teriak jihad, Allahu Akbar berusaha dihapus. Bagaimana caranya? Anak-anak Menak Banten sejak 1816 dididik di sekolah-sekolah HOS, HIS, MULO, dan lain sebagainya, sekolah perwakilan Belanda, di mana konsep Islam ini berusaha dikaburkan. Apapun konsep yang diajarkan, mau komunisme, mau hedonisme, hukum Belanda dan lain sebagainya, yang penting jangan Islam. Mereka berupaya seperti itu. Ini sejalan dengan prinsip dari Perdana Menteri Inggris William Eckhart Gladstone 1868 di Parlemen Inggris. Kenapa saya ngomong Inggris? Karena Belanda di bawah kerajaan Belanda itu di bawah Inggris. William Eckhart Gladstone di parlemennya mengatakan, as long as this book still exists, selama buku ini masih ada, sambil pegang Al-Quran kan Haji Bapak, there is never be peace in this world. Tidak akan ada kedamaian di dunia ini. Kemudian juga William Eckhart Gladstone katakan, selama percuma memerangi umat Muhammad dengan meriam, hanya dengan seks bebas, musik, dengan ideologi baru, barulah pemuda-pemuda itu bisa tercabut di dadanya dari Al-Quran. Kata William Eckhart Gladstone, Perdana Menteri Inggris 1868. Nah, program-program ini ditanamkan di Banten, di mana Banten merupakan kerajaan Islam. Bagaimana caranya orang-orang Islam ini hancur, tidak lagi berideologi Islam, gitu. Terus, saya kalau udah ngoceh lama ini. Biasa di grup ngoceh sampai pagi, sampai pagi lagi. 24 jam udah kayak klinik gawat darurat dah. Iya. Kemudian ada lagi program Belanda di mana Kesultanan Banten diacak-acak bagi keturunan-keturunan sultan yang memang memihak ke Belanda didudukan menjadi regent, menjadi bupati dengan sistem administrasi seperti bupati sekarang ini, dengan tujuan memudahkan setoran kepada Batavia di Jakarta. Pengumpulan dari hasil bumi di sini kemudian kita setorkan kepada di bawah Jenderal Hindia Belanda di Jakarta. Itu ada di dalam hukum kita yang masih kita pakai sekarang menurut undang-undang yang kemudian dikukuhkan oleh Soekarno pada tahun 1961 nomor 51, kemudian undang-undang nomor 50 tahun 1960 itu adopsi dari Belanda. Dulu Belanda membagi-bagi tanah Kesultanan Banten kepada rakyat. Agar apa? Supaya memang kerajaan ini tidak tumbuh lagi, dan apalah daya seorang raja dilawan rakyatnya. Nggak punya tanah tuh raja, ya. Jadi si raja nggak punya tanah, dibagi-bagi dengan sistem pengaturan yang dilakukan oleh Belanda. Dan ini sampai sekarang masih dipakai sama kita di hukum Undang-Undang Pokok Agraria nomor 1 gitu kan. Nah, setiap satu masyarakat, mau dia keturunan raja, mau dia rakyat jelata, ini dibagikan tidak lebih dari 20 hektar. Tidak boleh lebih dari 20 hektar. Lebih dari 20 hektar diambil Belanda. Gitu. Lebih dari 20 hektar diambil Belanda. Karena pada saat seorang keturunan sultan memiliki tanah banyak, dikhawatirkan kesultanan ini akan tumbuh lagi. Hebat nggak Belanda?
Adu dombanya sampai ke arah sana dengan rakyat, gitu. Padahal sampai detik ini Belanda masih kerajaan, akan-akan bukan republik. Gila kan? Mereka tawarkan itu. Karena Belanda ini di bawah Kesultanan Turki Utsmani. Di Turki dihantam oleh Yahudi dan Inggris, ya, Inggris Yahudi. Karena Belanda di sini di bawah Inggris, Indonesia semua kesultanan Islam di bawah Turki Utsmani dihantam oleh Belanda. Yahudi juga Belanda ini sama seperti Inggris, gitu. Kemudian beralih kepada Prisrat yang tadi semenjak 1888 diupayakan oleh para ulama kita agar sistem munakahan ini, pernikahan, hak waris dan lain sebagainya terpisah dari hukum pengadilan negeri. Pada saat 1946, satu hari setelah kemerdekaan, ulama kita dari seluruh Indonesia berjuang kan? Ini lepas dari sejarah nih. Ya, kalau saya bilang ini saya patut diduga karena memang sejarah kita nggak ada yang menceritakan hal ini. Kalau menceritakan ini, lu radikal. Kalau kita berbicara Islam sedikit radikal, gitu kan? 1946 ulama kita berjuang menginginkan Prisrat dihadirkan kembali. Prisrat ini peradilan negeri, peradilan agama terpisah dari peradilan negeri, dari Landrat. Seperti perjuangan era 1888 geger Cilegon, sama. Setelah satu kemerdekaan, kemudian ulama memaksa kekuasaan Orla, diputuskanlah 1946 terbentuk badan peradilan ini, peradilan agama ini. Namun baru 2 tahun dicabut lagi oleh kekuasaan pada 1948. Ulama dihadapkan dengan kelompok kekuatan komunisme, dibantai ulama seperti dibantainya ulama pada tahun 1888. Gitu. Kemudian setelah Orla runtuh, sistem peradilan ini diterapkan melalui Undang-Undang Pokok Nomor 1 Tahun 74. Kalau ada penghulu di sini pasti paham nih, ya, yang suka ngawinin. Kalau misalnya kita ngawinin orang pakai undang-undang apa? Nomor 1 tahun 74 tentang pernikahan, ya. Ini diterapkan. Diterapkannya pada tahun 74 era siapa? Soeharto. Jadi Soeharto itu banyak keputusan kebijakannya mengambil dari para ulama. Tentang haramnya komunisme juga ada. 1957 ulama kita di Palembang, Muhammad Iza Ansori dan lain sebagainya mengharamkan komunisme dianut seorang muslim. Penganutnya disebut bukan muslim lagi, tidak bisa dihukumi faraid, ya. Mewarisi dan diwarisi dalam hukum faraid, hukum kita itu tidak bisa. Kemudian ulama ini dipenjara sama Soekarno kan, 1958. Nah, kemudian sampai sekarang peradilan agama ini yang dulu diperjuangkan ulama semenjak zaman kerajaan Banten sampai menjadi sistem presiden ini sudah diterapkan. Peradilan agama sekarang kewenangannya bertambah, Pak. Ada pengadilan hukum syariah, misal akan sama saya membuat perjanjian syariah, kita memilih lokus, namanya lokus deliktinya, kewenangan wilayah untuk peradilannya adalah peradilan agama, maka bisa di peradilan agama. Semenjak tahun 2006 kewenangan peradilan agama ditambah. Cuma satu aja yang belum ini lagi diupayakan sama orang-orang hukum baik di DPR dan lain sebagainya, tentang jinayah, tentang pidana. Misal orang Islam mencuri dari orang Islam, ini masih di peradilan negeri, masih memakai hukum Belanda kita, masih memakai KUHP dan KUHAP, belum memakai hukum konon seperti di wilayah suaminya Ibu Nisma di Aceh. Ada yang dipukul cambuk, ya. Nah, yang sering ngeranda, mojok-mojok dihukum cambuk di Aceh. Nah, saya rasa saya sama Pak Haji Babai kalau ke Aceh sering kena cambuk. Gitu. Iya. Ya, rasa dan ngarang enggak. Iya. Jadi gitu. Saya rasa cukup lah. Selanjutnya kan Muhtadi kan habis Muhtadi ini lanjutkan lah. Saya kalau udah ngoceh nanti lama-lama udah nggak berhenti-berhenti. Gitu. Iya. Jadi sekilas itu perjuangan dari Belanda datang ke Banten,
acak-acakannya Banten diadu domba, satu keluarga kerajaan dengan keluarga lain perebutan kekuasaan dimanfaatkan, Ibu Nisma gitu. Kemudian akhirnya raja yang baru ini menjadi raja yang memang memihak Belanda, kemudian sistem regent presiden dipakai gitu. Nah akhirnya sampai sekarang termasuk hukum peradilan kita, alhamdulillah sekarang sudah terpisah, peradilan agama terpisah, peradilan negeri terpisah. Kalau ibu-ibu mau cerai nih yang cantik-cantik nih, langsung aja ke pengadilan agama, nggak apa-apa. Ya lewat saya nggak apa-apa ya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.